all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Juga, satu hal yang dapat saya ungkapkan kepada Anda adalah bahwa kultivasi Xuan Lao tentu jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Jiwa bela dirinya, Banteng Taoti yang saleh, adalah tipe yang sangat langka dan istimewa yang juga bisa disebut jiwa bela diri yang bermutasi. Kelemahan dari jenis jiwa bela diri ini terletak pada kebutuhan akan konsumsi makanan dan minuman yang konstan, karena tindakan konsumsi itu sendiri adalah suatu bentuk kultivasi. Namun, kultivasi Xuan Lao telah mencapai peringkat ke-98, dan ia adalah Transcendent Titlet Douluo of Gluttony. Hampir tidak mungkin menemukan makhluk hidup di benua ini yang lebih kuat dari sesepuh itu dalam duel. Petik 2. Meskipun mereka sudah memiliki estimasi yang sangat tinggi tentang budidaya Xuan Lao, ketujuh dari mereka masih menarik napas terengah ketika Wang Yan berbicara angka 98. Betapa hal yang perlu dipertimbangkan, bahwa peringkat 98. Semua master jiwa yang peringkat 90 atau lebih tinggi adalah gelar Douluo, tetapi setiap peningkatan dalam kultivasi setelah peringkat ke-90 datang dengan pertumbuhan eksponensial. Ini khususnya merupakan kasus bagi pangkat yang melewati 95, karena mencapai pangkat itu membuat seseorang layak disebut Douluo Transcendent. Sebagai contoh, jika peringkat 90 yang baru dipromosikan Titlet Douluo adalah untuk bertemu dengan 100.000 tahun jiwa, satu-satunya pilihannya adalah berbalik dan melarikan diri. Kecuali dia memiliki jiwa bela diri dan cincin jiwa yang cukup kuat, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan makhluk jiwa seperti itu. Namun, jika budidayanya berada di sekitar peringkat 92 atau 93, maka dia akan memiliki peluang yang adil terhadap 100.000 tahun jiwa binatang, selama itu tidak pada tingkat Raja Bis. Dan jika budidayanya berada di peringkat 95, yaitu yang Transcendent Titlet Douluo, maka binatang buas yang berusia 100.000 tahun akan menjadi orang yang melarikan diri. Bahkan 200.000 tahun jiwa buas yang telah melampaui batas mereka cenderung memiliki nyali untuk bertarung dengan peringkat 95 Titlet Douluo. Dan kemudian ada Penatua Xuan, yang berasal dari tingkat yang setara dengan Ais Jade Empress Scorpion di antara para Beast Soul. Itu adalah creme de la creme, dan teror-teror. Baru saat itulah Huo Yuhao mengerti mengapa dia merasakan kepanikan yang luar biasa di dalam hatinya ketika Xuan Lao marah. Bahkan Skydream dan Permaisuri Es tetap diam di dalam laut spiritualnya, tidak mengomunikasikan apapun kepadanya atau menyebabkan gelombang spiritual yang kuat. Kekuatan kultivasi Penatua Xuan terlalu menakutkan. Jika ini ditetapkan beberapa ratus tahun yang lalu, aku akan mengatakan bahwa Xuan Lao hampir tanpa paralel. Tapi apakah itu benar-benar terjadi hari ini? Wang Yan melanjutkan. Aku bisa memberitahu kalian semua dengan pasti bahwa Xuan Lao tetap tak tertandingi dalam pertempuran tunggal. Namun, Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9 yang mampu melawannya di tanah yang datar, sampai menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Insinyur jiwa tingkat atas yang keberadaannya sama menakutkannya. Gaya bertarung mereka yang sama sekali berbeda memungkinkan mereka untuk menggunakan semua keterampilan jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sebelum meluncurkan serangan melalui alat jiwa yang kuat. Hal lain yang tidak boleh Anda lupakan adalah bahwa kelas 9 bukanlah batas utama para insinyur jiwa. Jika saatnya tiba ketika seorang insinyur jiwa kelas 10 muncul di Kekaisaran Sun Moon, lalu bagaimana kita menghadapi itu? Petik 2. Pada titik ini, Wang Yan sudah cukup bersemangat. Ada satu hal lagi.
Ini mungkin bukan masalah besar di generasi Anda, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah yang saya temukan ini pasti akan mempengaruhi semua guru jiwa, masalah makhluk jiwa. Petik 2. Binatang buas jiwa. Mereka bergema, bingung oleh non sekuitur. Wang Yan mengangguk dengan penuh semangat, lalu menjelaskan, yang saya maksud adalah jumlah bis Sol. Kalian semua telah belajar selama di akademi kalian bahwa makhluk jiwa telah ada sejak dahulu kala di Douluo kontinen kami, dan juga fakta bahwa, bertahun-tahun yang lalu, tidak ada manusia di sini. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh benua kita adalah dunia milik binatang buas. Anda memang bisa mengatakan hal seperti itu. Ras manusia itu sendiri adalah hasil dari evolusi makhluk buas, dan kami adalah bentuk makhluk buas yang cerdas. Petik 2. Seiring berlalunya waktu, kita manusia mulai muncul, sekitar puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, ras manusia lemah, dan hanya berfungsi sebagai makanan bagi binatang buas. Namun, karena manusia memang ada alasan untuk keberadaan kita. Kemampuan fisik kita mungkin lemah, tetapi kita memiliki kekuatan kita, kesuburan kita, dan kemampuan kita untuk belajar. Petik 2. Kecerdasan manusia secara bertahap dikembangkan ketika kita berevolusi selama berabad-abad, dan kemampuan reproduksi kita memastikan bahwa kita tidak mengalami kepunahan bahkan ketika kita dimangsa oleh binatang buas. Dan ketika kami berkembang sedemikian rupa sehingga kecerdasan manusia biasa setara dengan binatang buas tingkat atas, perubahan yang mengguncang bumi mulai terjadi di benua itu. Dengan kecerdasan kami, manusia mulai menciptakan alat, perangkap, dan persenjataan. Kami menggunakan cuaca dan geografi untuk keuntungan kami dalam memerangi binatang buas. Kami belajar untuk bekerja sama, berkelompok, dan menyerang satu jiwa makhluk. Kami secara bertahap mulai memiliki kemampuan untuk berburu dan membunuh binatang buas, bukannya diburu dan dibunuh oleh mereka. Nutrisi menjadi lebih kaya, dan manusia terus tumbuh. Mengikuti evolusi kecerdasan kita, perubahan lain terjadi dengan munculnya para penguasa jiwa. Penguasa jiwa pertama muncul ketika manusia pertama dengan tingkat kekuatan jiwa bawaan yang luar biasa tanpa sengaja menarik cincin jiwa binatang jiwa yang terbunuh ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan ribu tahun perubahan dan penelitian, manusia secara bertahap memahami teknik yang diperlukan untuk menjadi penguasa jiwa. Sementara itu, kami juga mulai mengalami ledakan populasi. Kecerdasan kami memungkinkan kami mulai belajar cara membangun, mulai memiliki rumah dan kota sendiri. Jumlah master jiwa, bersama dengan kekuatan mereka, terus meningkat. Binatang buas tetap kuat seperti biasanya, tetapi di hadapan kecerdasan dan kemampuan belajar kita, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk menimbulkan ancaman nyata. Akhirnya, manusia memerintah benua itu, dan para penguasa jiwa pasti menjadi pekerjaan paling kuat dan paling penting di benua ini. Narasi Wang Yan tentang proses evolusi manusia sangat sederhana, tetapi menangkap beberapa perubahan paling penting. Pada titik ini, topiknya tiba-tiba berubah. Namun, inilah hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh anak-anakmu, perubahan apa yang akan terjadi pada makhluk buas bersama dengan perkembangan umat manusia kita. Memang, binatang buas mungkin telah ada selama puluhan ribu tahun, dan proporsi guru jiwa di antara manusia adalah 1 dalam ribuan, itu tidak banyak. Tetapi faktanya tetap bahwa kita melanggar batas habitat binatang buas, dan membunuhnya untuk cincin jiwa kita. Semakin banyak makhluk jiwa tingkat tinggi telah diburu dan dibunuh oleh orang-orang seperti kita, seperti kalian semua di sini, yang semuanya membawa cincin jiwa ribuan tahun. Itu hanya muncul dalam jiwa buas yang telah dibudidayakan selama 1000 tahun. Dan sama seperti cincin jiwa mereka, makhluk jiwa tingkat tinggi ini juga terbatas jumlahnya. 10.000 tahun yang lalu di benua ini, kekuatan keseluruhan binatang buas masih lebih besar dari manusia. Tetapi hari ini, setelah 10.000 tahun berlalu, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan kolektif binatang buas tidak lagi sebanding dengan kita.
Alasan untuk itu adalah bahwa terlalu banyak binatang tingkat tinggi telah menjadi cincin jiwa kita. Jadi saya ingin bertanya, apa yang terjadi setelah 10.000 tahun lagi? Perubahan apa yang akan terjadi pada benua itu pada waktu itu? Akankah kita masih bisa pergi ke hutan dan membunuh binatang buas sesuka kita? Saya dapat memberikan jawaban yang pasti, 10.000 tahun dari sekarang, bahkan cincin jiwa 10 tahun akan menjadi barang mewah. Nasib terakhir binatang buas adalah ketergantungan mutlak pada manusia karena mereka dibatasi oleh kita seperti ternak. Petik 2. Pada saat itu, sangat mungkin bahwa semua guru jiwa hanya akan dapat menggunakan cincin jiwa 10 tahun, dan bahkan yang 100 tahun akan menjadi tidak mungkin tercapai. Ketika waktu itu tiba, apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan kita sendiri? Seiring berlalunya waktu, alat-alat jiwa terikat untuk menjadi sumber sejati kekuatan manusia. Itu adalah hasil waktu yang tak terhindarkan. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah perkembangan acara ini, dan Anda juga tidak bisa. Yang harus Anda lakukan sebagai gantinya, pada saat ini, adalah menerima kebenaran. Di masa depan, satu-satunya cara keturunan kita bisa menjadi lebih kuat dari kita adalah melalui penggunaan alat jiwa. Dan Anda semua, saat ini, berdiri pada momen penting dalam transformasi suatu era. Hanya melalui perpaduan sempurna dari kemampuan seseorang dengan tool jiwa, Anda bisa menjadi cukup kuat untuk tidak ketinggalan dalam keusangan. Petik 2. Kata-kata itu telah tersimpan dalam benak Wang Yan selama lebih dari 1 atau 2 hari. Akhirnya dilepaskan, efek yang mereka miliki pada ketujuh sama dengan menggerakkan tuli dan mencerahkan orang buta. Mereka semua merasa sangat terguncang. Huo Yuhao dan Keitu, yang menjadi siswa Departemen Alat Jiwa, tidak terlalu terpengaruh dibandingkan dengan 5 lainnya, yang selalu memiliki keengganan terhadap alat jiwa. Namun, saat itu juga, dapatkah mereka tetap merasa seperti itu? Beberapa dari apa yang dikatakan Wang Yan terasa jauh bagi mereka, tetapi beberapa di antaranya jelas telah menanamkan dalam diri mereka rasa urgensi. Perasaan itu tidak nyaman, dan mengganggu cara mereka biasanya memikirkan berbagai hal. Mereka semua tahu betul bahwa pidato Wang Yan dimaksudkan untuk meyakinkan mereka untuk menerima alat jiwa dan menggunakannya dalam turnamen. Tapi itu juga jauh dari sesederhana itu, dan memiliki dampak besar pada mereka semua. Wang Yan berkata tidak lebih, hanya memperhatikan anak-anak itu, yang masih pada usia yang begitu muda. Dia melihat harapan masa depan Akademi Shrek, diam-diam menunggu saat mereka memikirkan segalanya. Dia tahu mereka butuh waktu. Mata Wang Yan mengkhianati jejak kesedihan saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik langit yang sudah gelap gulita. Akan jadi apa benua itu dalam 10.000 tahun? Pada saat itu, akankah Shrek Academy tetap mempertahankan posisinya saat ini sebagai akademi terkemuka di benua? Pasti akan. Wang Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Shrek Academy menjadikan saya seperti sekarang ini. Tidak peduli apa yang terjadi, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan itu tetap hebat, bahwa tidak ada yang pernah melampauinya, bahwa Shrek Academy akan selalu menjadi yang terkuat. Saat memikirkan itu, Wang Yan merasa jantungnya terbakar, dan darah panas mengalir melalui nadinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukan hal yang buruk bagi lineup awal untuk mengalami pukulan berat. Setidaknya itu membunyikan lonceng peringatan ketujuh yang merupakan harapan masa depan akademi, generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Jika mereka dapat menerima apa yang dia sarankan, maka itu akan memiliki efek besar pada masa depan akademi sementara juga memimpin akademi di jalur yang benar. Atau, setidaknya, jalur yang benar yang telah ia temukan.